Hey brother sister, welcome back to my channel SCK Creator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya brother sister di sana. Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu tentunya, diberikan kemudahan rezeki dan tentunya selalu hari-hari yang penuh-penuh ceria. Dan alhamdulillah sekali mungkin di sini saya berdekatan di tengah-tengah bos muda loh, bos muda yang penuh-penuh kreasi dan tentunya giat dan semangat. Dan saya tuh pengen sekali bertanya-tanya semuanya, bagaimana sih, apa sih yang harus dilakukan, apa sih kerja kerasnya seperti apa. Tentunya teman-teman juga pengen tahu semuanya. Boleh kita kenalan dulu mungkin dari kita ada host juga di sana, mungkin sudah tidak asing lagi. Sudah tidak asing lagi. Nah. Dulu jadi narasumber, sekarang jadi host. Iya begitu. Oke, Ya. daripada penasaran, kenalkan Ya. dulu. Alhamdulillah kita kedatangan pengusaha roti muda ya. Waduh. Dia namanya Kang Apriana Reynaldi. Apriana Renaldi. Ini enaknya dipanggil apa nih? Kang Rian atau Kang Aprian? Rian. Rian. Oh ya, biar lebih gampang ya. Iya, Ya. iya. Selamat malam Kang Rian. Selamat malam Kang Dadang. Alhamdulillah. Biasa. Kita ketemu lagi kemarin habis ketemu ya. Kang Dadang guru saya soalnya. Aduh, jangan berlebihan ya. Ya, kesibukannya apa sekarang nih Kang Rian? Ya kalau sejauh ini sih masih bergelut dengan dunia perbakerian ya, roti, dan ya ada beberapa aktivitas lain. Ya masih sibuk gitu-gitu aja Kang, muter-muter sana sini. Gitu ya. Jadi rotinya itu ada berbagai varian rasa atau gimana ini? Sebetulnya kalau roti kita itu kan merek kita itu namanya Al Bakery. Benchmarking kita itu yang pertama itu dari Bread Talk sebetulnya. Jadi narasi awal kita bikin Al Bakery itu kita bikin roti mewah tapi dekat rumah. Karena kan biasanya orang-orang di sekitaran rumah itu kalau pengen roti enak harus pergi ke Cirebon atau kemana. Tapi dengan adanya Al Bakery diharapkan untuk bisa nikmatin roti enak itu nggak usah jauh-jauh, cukup di sekitar rumah kita aja. Ya, Mantap. tentunya mungkin sebelumnya perkenalan dulu, Kang Rian ini adalah pengusaha yang bergelut dalam Bidang perotian, roti, ya. perotian, Roti. made home loh, made in home loh, sendiri loh. Oke, mungkin pertama yang saya tanyakan sebelumnya, apakah pernah langsung nyoba Langsung ke produksi atau roti atau sebelumnya Bidang ikut dulu, Ya, pelajarin dulu, Iya. atau di pabrik dulu gimana ya gitu, Nah, mungkin awalnya. langkah awalnya. sebetulnya kalau sedikit dari perjalanan bisnis itu 2011 sudah mulai bisnis. Jadi dulu tuh saya kuliah di Bandung Kang, Di di Bandung. UPI tepatnya, Universitas Pendidikan Indonesia Jurusan? Bandung. Manajemen UPI 2011. Tapi dari waktu dulu kuliah juga karena langsung dapat circle teman-teman yang memang suka bisnis, di situ lah mulai banyak nyoba-nyoba usaha. Sampai akhirnya ya banyak hal sih yang dicoba, dimulai dari sablon baju, multi level marketing, terus sampai akhirnya di 2016 mulai itu terjun ke kuliner. Jiwa mahasiswa ya. Setahu saya kalau Mahasiswa. mahasiswa gitu. Jadi semangat bisnisnya itu Iya. mulai gitu. Ya tentunya kan beliau ini dalam jurusan manajemen itu menguasai semuanya loh, Nah, itu. Ya. tahap-tahapannya. Jadi nggak aneh gitu, harus bisa. Kemungkinan tidak ini juga ada kan seperti itu. Betul. Ya tapi ya saya mungkin mungkin lebih hebatnya masih umur yang sangat Muda, gitu, iya. sangat Sangat muda banget. sangat susah banget loh merintis atau seperti apa ya. Mungkin dari season sebelumnya kita tahu untuk langkah yang sukses itu butuh waktu yang bertahun-tahun, bahkan untuk sukses kalau dilihat dari sekarang para pengusaha udah tua semua kan. Nah, ini kan sebagai contoh baru gambaran. Mau nggak gitu? Nah ini kita ambil contohnya seperti apanya. Oke, bisa diceritain nggak nih pemikirannya apa awalnya sih kenapa ke roti bukan ke yang lain gitu? Jadi sebetulnya Kak, balik lagi ke cerita tadi ya, untuk usaha kuliner itu sebetulnya dari 2016 Kang, dengan berbagai macam produk. Yang pertama sempat juga nyobain jualan cireng, seblak, cuanki, dan itu Berapa di branding macam juga, ya? betul. Mantap. Itu waktu di Bandung itu kita bikin brand namanya Warung Marenta dan Asyap, itu kolaborasi dengan teman-teman di kampus. Itu juga
jadi jualan kayak seblak, cuangki, batagor tapi di branding gitu, di packagingnya kayak pop mie dengan pemasaran agen reseller. Sampai Jadi akhir instan ya. Iya betul, jadi tinggal diseduh dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk roti ini bisa dibilang baru Kang. Jadi 2020, waktu 2020 itu kan lumayan tuh ada pandemi, sehingga akhirnya saya pulang ke Majalengka tuh, udah nggak stay di Bandung lagi. Betul. Dari situ kita cari tuh kira-kira di Majalengka bisnis apa yang mungkin untuk bisa dijalanin. Kenapa waktu dulu milih roti? Yang pertama tentunya dari serapan pasar Kang. Serapan pasar roti itu rasanya dari segmen market yang dari usia berapapun dengan tingkat kemampuan daya beli berapapun itu rasanya ada. Jadi mulai dari roti murah sampai roti yang agak mahal itu serapan pasarnya itu ada. Terus yang berikutnya roti itu relatif bisnis yang long lasting karena dari zaman dulu sampai sekarang tetap eksis. Jadi diharapkannya ketika hari ini dirintis mudah-mudahan sampai 10-20 tahun ke depan tetap ada. Jadi kenapa memilih roti itu salah satunya. Pun di sisi lain juga salah satunya kebetulan kakak ipar saya memang beliau chef. Jadi memang punya cukup pengetahuan tentang resep roti gitu sehingga ya. jadi beliau lah yang mengedukasi saya di awal. Nah, berarti itu juga nih. Jadi gak mungkin lah kita masuk dalam suatu produksi kita belum tahu apa-apa tuh. Ya banyak kan contoh-contohnya gitu. Aja gitu. Ternyata kan ada gitu. Terus ini nih masalah roti kan banyak kelemahannya kan mungkin ya. Pertama mungkin jangka waktu ya Daya tahan produk dan expire date-nya. Nggak sampai bulanan loh. Nah, itu untuk menyiasatinya gimana itu? Betul. Jadi kalau misalkan saya lihat roti itu memang salah satu tantangannya adalah dari sisi daya tahan, yang dimana roti itu kalau misalkan tanpa pengawet sama sekali itu paling kuat di 4 hari. Dan otomatis sebetulnya di hari ketiga pun tekstur udah berubah, tidak selembut ketika diproduksi di hari pertama. Tentunya yang jadi solusi kita itu adalah penyebaran Kang. Jadi bagaimana caranya setiap kita selesai produksi, selain kita jual di toko, kita pun sebarkan ke beberapa titik. Salah satunya sekarang ada di Rumah Sakit Sumber Waras, di koperasinya, terus ada di beberapa kantin sekolah, dan juga ada kerjasama lah dengan teman untuk titip jual gitu. Dan kita pun sebetulnya gini Kang, banyak juga titip ke ibu-ibu yang biasanya jualan lauk pauk tuh yang keliling segala macam kita kasih juga. Jadi seperti itu. Pemberdayaan juga Betul, insya Allah. Nah itu selain pemasarannya selain ibu-ibu itu ada motoris atau apa gitu. Biasanya kan yang saya tahu kan kalau roti itu ada yang kelilingnya motorisnya gitu. Untuk motoris sendiri sebetulnya gerobak kita udah ada, tapi insya Allah baru dieksekusi besok banget Kang. Kebetulan keren banget. buat semuanya yang gerak cepat. Jadi insya Allah nih nanti mulai ada di rumah teman-teman nih. Itu berarti ada lowongan kerja juga. Betul. Barangkali teman-teman di sana ada yang mau ikut kerjasama gitu langsung bisa nanti ada di kontaknya juga buat kontak personnya langsung nanti saya di akhir ya gitu ya. Nanti di akhir. Oke lanjut. Tadi kan apakah pernah langsung sendiri marketnya atau gimana tuh? Pertamanya itu. Sebetulnya memang dari awal itu banyak sekali Kang proses kerintis tuh. Kita tuh nggak langsung roti. Jadi awal produksi itu donat. Cuman dari donat sendiri itu kendalanya ketahanan produk itu cuma 1 hari Kang. 1 hari ya? Betul. Luar biasa. 1 hari harus habis. Artinya 1 hari harus habis, tapi bisa dibilang gini Kang, memang nggak basi, memang nggak berjamur, tapi teksturnya cepat berubah. Keras, jadi kalau donat itu cepat keras. Maka dari situlah kita coba inovasi produk. Setelah donat kita coba geser ke pizza. Jadi sempat juga di depan rumah itu kita buka store pizza. Ya itu lumayan berjalan. Terus kalau memasarkan sendiri, memang dari awal prinsipnya gini Kang. Saya dari awal udah langsung pakai karyawan. Langsung pakai karyawan. Kenapa pakai karyawan? Karena saya punya keyakinan bisa jadi rezeki yang kita dapat itu bukan rezeki kita, tapi rezeki karyawan kita. Betul. Jadi dan di sisi lain ya otomatis hal positifnya kita bisa tetap fokus di hal-hal yang strategis. Karena kadang kalau misalkan kita terikat dengan hal teknis terlalu lebih dalam, kadang mungkin banyak waktu kita yang kesita. Jadi pikiran gitu terbagi beberapa bagian ya. Nah ini ada beberapa contohnya. Ini donat ya berarti. Itu bukan, itu roti isi keju. Dari mana belum donat ya? Ini ada juga kan biasanya donat yang itu bomboloni ya, bomboloni.
Terus ini juga ada pizza ini pizza slice contohnya. Roti pizza. Iya, Dulu ini salah satu yang best seller. Berarti ini inovasi dari roti biasa, pizza biasa ya? Iya. Jadi dirubah ke bentuk roti betul, gitu ya. Betul. Nah, ya mantep kan produk-produk ini. Ada apa lagi nih? Satu lagi. Itu smoke beef. Smoke beef. Nah ini apa tuh? Ya berarti best sellernya yang roti pizza ya? Betul. Nah yang pizza. mantep nih yang buat teman-teman yang mau nyoba. Bisa ke mana nih alamatnya bisa? Kalau store kita sih di Jalan Raya Desa Lame ya. Desa Lame. Iya betul. Masih Raja Galuh ya? Betul. Lui Munding. Salah alamat. Sama deket gitu. Ya di Lui Munding mungkin ada store-nya langsung, ada apa ada cabang lagi? Kalau cabang kebetulan sekarang kita ada juga di Majalengka depan GGM, terus ada juga sebetulnya di Kasokandel di depan PT Litek. Itu kita sebetulnya itu lebih ke kerjasama ya, jadi titip jual tapi ada rak khusus untuk Albakery. Untuk rotinya ya, jadi kayak apa roti-roti merek yang itu ya net. Oke, tadi poin umumnya yang saya dapat gitu ya. Jadi yang saya dibilangin masalah apa namanya hasil gitu ya. Tadi yang saya dibilangin saya yang sudut pandang dari satu sisi lain. Pertama mungkin rezeki. Tadi rezeki itu nggak selalu kita yang harus cari gitu ya. Tentunya tadi ada apa namanya dari karyawan. Sama dengan gini. Kalau kita belum nikah kerja, rezeki ada satu. Kalau kita udah nikah, rezeki ada dibagi dua juga gitu. Nah poinnya seperti itu. Jadi tidak harus kita punya istri dulu ya, bisa pekerjaan yang lain gitu kan. Jadi intinya gini, ketika kita berbagi ya, kita berbagi nanti akan dilipat gandakan rezeki kitanya gitu ya. Betul. Seperti itu intinya mungkin ya. Saya mau tanya ini nih sebelumnya nih, Kang ini kalian tuh udah berkeluarga belum? Sudah Kang. Sudah. Mau nambah? Bahaya. Tenang. Tadi sih saya lihat. Nambah anak maksudnya anak. Iya benar. Negatif tinggi tadi belum kelar ya. Nah, sebelumnya istri support atau seperti apa sudah nikah atau sebelum nikah ya? Sebetulnya kalau untuk roti sendiri ini kita mulai setelah nikah Kang. Jadi memang betul-betul kita ngerintis bareng-bareng gitu. Dari nol ya. Betul, jadi dari nol bareng-bareng. Istrinya mau berjuang dari nol gitu. Jarang istri yang mau berjuang dari nol. Iya, jadi memang ya itu salah satu resiko jadi istri pengusaha ya. Nah. Artinya beda dengan misalkan teman-teman yang bekerja mungkin relatif punya kepastian bulanan. Nah. Cuman kan kalau pengusaha itu hidupnya penuh resiko. Jadi penuh gini tantangan. Kan, salah satu statement yang saya dengar juga dari Pak Sandiaga Uno, beliau mengatakan di zaman sekarang itu banyak sekali pengusaha-pengusaha baru. Jadi bisa dibilang UMKM itu udah kayak tren. Nah, cuman kebanyakan UMKM tumbuh itu bukan by design. Jadi mereka itu karena sulitnya mencari pekerjaan formal, memilih berwirausaha. Nah, betul. Pisan. Jadi banyak sekali wirausahawan baru tanpa dibekali pengetahuan, gitu kan. Nah, jadi memang ya namanya dunia bisnis itu penuh resiko. Dan alhamdulillah mindset itu sudah tertanam karena memang bisa dibilang saya juga nikah udah lama dan istri saya juga tahu artinya kondisi yang namanya pengusaha itu kadang ada ruginya, bahkan bangkrut juga pernah sampai ratusan juta dan lain sebagainya gitu. Jadi ya alhamdulillah sih kita rintis bareng-bareng. Bahkan ya Albakery itu sebenarnya filosofi namanya itu diambil dari nama anak kan. Jadi Al itu dari nama anak gitu. Panggilan kan. Al. Iya gitu. Iya. Ada resep-resep khusus enggak tuh? Apa nih kan ini produk kan banyak nih. Kayaknya ya. Yang kalau misalkan lihat dari tiap toko kan banyak nih produk. Jadi hampir mirip bahkan sama gitu. Betul. Apakah ini menu resep berbeda sama yang lain? Kelebihannya gitu. Betul. Perbedaan dari roti-roti lainnya gitu apa gitu. Sebetulnya kalau misalkan roti itu menarik Kang. Dari bahan yang sama tapi dari persentasenya yang berbeda itu hasilnya bakal berbeda jauh Kang. Artinya kalau dari sisi adonan dasar itu pasti sama-sama aja, tepung terigu, susu, air, telur, ragi dan lain sebagainya gitu. Tapi ibaratnya kayak kimia, campuran air kimia. Jadi ketika sekian persen air dari perbandingan terigu, sekian persen ini itu beda. Itu bisa menghasilkan beda yang cukup signifikan, baik dari teksturnya, baik dari sisi rasanya dan lain sebagainya. Jadi ya ini sangat menarik sih roti itu. Jadi sebetulnya kalau resep rahasia sih nggak ada. Mungkin hanya persentase perbandingan antara bahan-bahan yang dimasukkan. Tuh, gitu, ya jadi hasil. dari pembagian persentase itu jadi betul. Daya plus ya, nilai plus maksudnya nilai plus dari roti Albakery ini betul. gitu. Dan dari sisi teknik pembuatan pun itu sangat berpengaruh. Nah, ini saya pegang juga ini empuk banget nih. Pasti udah kebayang enak banget gitu. Ngiler gitu, pengen nyobain tapi nantilah.
Ya dari berbagai macam. Tadi saya belum jelas ada berapa jenis atau macamnya tadi. Betul. Sebetulnya varian kita banyak banget ya Kang. Sekarang yang contoh dibawa ke sini aja kan berarti ada donat, terus dari sisi rotinya aja ada 4 varian. Kita juga sebetulnya kalau di toko itu ada roti unyil. Bahkan sebetulnya dari yang lainnya juga kita juga jualan kayak apa namanya? Bolen pisang. Jadi sebetulnya bukan hanya roti saja, jadi ada banyak varian-varian lainnya. Kalau misalkan dihitung ya mungkin lebih dari 10 varian kan. Gitu. Banyak juga ya. Jadi biar nggak bosen gitu. Misalkan hari ini nyoba yang rasa keju, terus besoknya jajan lagi gitu. Itu bener-bener bagus marketingnya. Kan belajar dari Kang Dadan. Oh, aduh. Nah, kalau misalkan cara makan ya, ada jam-jam tertentu nggak sih kalau makan roti itu? Kalau misalkan di sini ya, di desa atau di kampung ya, makan roti kan kalau bahasanya nih ada roti, ada gorengan, kan kebanyakan kan gitu orang-orang sini itu. Nah, mungkin ada jam-jam tertentu juga buat menikmati rasa roti yang benar-benar luar biasa. Pagi kah, siang atau apa gimana sih waktunya tepatnya? Sebetulnya gini kan, kalau misalkan saya lihat ya dari pengalaman beberapa waktu, biasanya orang tuh nggak ada yang niat beli roti kan. Jadi tidak ada orang yang sengaja meniatkan diri untuk beli roti dari rumah gitu dengan tekad yang sangat bulat gitu. Aku akan beli roti ke rumah dari rumah gitu ya, dengan effort gitu kan. Jadi nggak ada. Jadi biasanya roti itu makanan-makanan yang nggak sengaja. Ketika misalkan kita lapar di jam 10 pagi atau menjelang sore segala macam, itu pengen cari yang praktis buat ganjel perut, itu rata-rata roti. Betul. Makanya ini juga yang salah satu jadi PR saya itu adalah bagaimana caranya tersebar sebanyak-banyaknya di berbagai tempat. Jadi penyebaran dan pendistribusian itu jadi salah satu faktor terpenting, Kang. Bahkan bisa dibilang ya kemarin juga saya banyak belajar tentang masalah digital marketing, terus masalah misalkan pakai Google Ads dan lain sebagainya. Tapi kadang belum tentu bekerja, Kang, untuk konteksnya roti. Karena misalnya toko saya di Lui Munding nih. Saya pakai Google Ads sehingga yang ngelihat itu orang Kadipaten. Ketika orang Kadipaten itu pengen lihat, kalau rotinya nggak ada kan percuma juga. Jadi bisa dibilang salah satu faktor yang fundamental yang betul-betul penting dari bisnis roti sendiri itu 2 hal. Yang pertama produksi, yang kedua itu adalah distribusi. Jadi lebih kepada ketersediaan. Karena kadang orang nggak lihat merek tuh, ketika lapar pasti carinya roti. Yang penting kenyang. Yang penting kenyang gitu kan. Apalagi gitu. Kalau enak. Baru nanti setelah enak masuk lidah baru dicari. Iya benar dicari. Apalagi kalau rotinya enak, empuk gitu. Saya juga sering gitu ya tiap hari gitu. Apalagi tiap istri biasanya nyari sarapan tuh roti gitu. Wah, luar biasa. Pantesan ke barat-baratan Kang Dadang. Zaman-zaman sekarang kan gini ya, banyak inovasi yang lain, varian yang lainnya lah. Contohnya ada roti-roti viral yang kemarin gitu kan. Itu kan aneh, tapi kan sama-sama roti juga. Tapi kok ya saya juga pengen rasain, pengen cari, cuma kan sebentar gitu. Nah, saya mau tanya gini, dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Contoh kan ini kita makan roti lah, cuma sekali. Besok kan udah tahu rasanya. Betul. Mungkin untuk kedepannya pengen cari yang lain gitu. Intinya cari inovasi. Nah, apakah ini inovasi ini lihat dari zaman yang sekarang lagi viral gitu? Iya. Jadi ada rasa ini nih, ada rasa ini. Kita inovasi lagi atau mengikuti trending apa ya? Jadi intinya ketika ada tren roti seperti ini mengikuti. Jadi apakah seperti itu untuk mempertahankan roti eksistensi roti gitu? Sebetulnya gini Kang, kalau misalkan dari sudut pandang saya sendiri, market share itu kan sangat luas ya. Ambillah misalkan masyarakat Majalengka ada berapa puluh juta. Jadi bisa dibilang memang inovasi itu perlu. Tapi kita juga kadang punya ukuran waktu apakah sudah perlu untuk saat ini atau belum. Karena bisa dibilang mungkin dengan resep yang sekarang dan dengan varian yang sekarang pun belum semua orang mencoba. Gitu kan. Jadi bahkan bisa dibilang gini Kang, roti saya ini bisa dibilang kalau ditaruh di warung ini kurang cocok. Karena pasti kompetisi dengan roti-roti yang murah. Oh iya. Betul nggak? Jadi memang ketika kita mau memulai bisnis, yang pertama paling penting kita tentukan adalah target market kita siapa. Target market, ya. Apakah menengah ke atas. Kalau roti saya kan mungkin dari harga sekitar 3.000 sampai 5.000. Itu kalau misalkan ditaruh di warung, otomatis di-compare dengan roti-roti yang harga 2.000-an. Banyak juga ketika di awal saya ngerintis itu banyak juga yang nyaranin udah bikin roti yang murah aja, yang harga 2.000 aja. Di situ saya ngerasa saya belum sanggup untuk berkompetisi dengan industri besar, Kang. Kalau mereka itu mungkin bisa jual 2.000 karena volume produksinya udah di angka 2.000 sampai 5.000. Tapi kalau saya kan belum sanggup. Mungkin kapasitas produksi saya maksimal 500 sampai 1.000 roti per hari, gitu kan. Maka kita pengen maksimalkan dengan menciptakan produk roti yang
segmennya tertentu. Memang dibilang ini termasuknya niche market, Kang, tertentu, Kang. Tapi ketika kita menemukan habitat yang tepat, ya insya Allah setiap produk ada marketnya, setiap market ada produknya. Jadi yang terpenting tadi kita mencari market yang tepat, ya. Habitatnya lah untuk produk kita gimana. Ya, soalnya kadang-kadang kan kalau kita lihat misalkan lagi viral nih roti ini gitu ya. Saya lihat pengusaha-pengusaha roti itu mengikuti gitu. Jadi bikin roti ini. Ketika nyoba rasanya kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Tapi kalau misalkan contoh satu perusahaan yang konsisten, long lasting dan bisa berjalan besar itu Yakult, Kang. Iya. Yakult itu luar biasa menarik, Kang. Satu produk tanpa varian macam-macam. Dari dulu sampai sekarang tetap eksis. Iya. Dan saya dengar juga salah satunya waktu itu tuh salah satu penjualan terbesar dari Yakult itu adalah dari Ladies Yakult. Yang keliling ya. Yang keliling. Jadi kalau saya lihat dia berbagi margin dengan orang sehingga banyak orang yang bisa dapat keuntungan dari dia dan dia terjun kemana-mana sehingga banyak orang teredukasi akan manfaatnya. Ini nggak apa-apa Kang nyebut merek ya Kang. Meskipun nggak disempor dari Yakult ya. Nanti di tab gitu. Nggak apa-apa. Nah, ya terus. Ini untuk sekarang ini berarti udah berapa titik untuk pendistribusian roti itu? Waduh, kalau totalnya dihitung gitu sih lupa juga ya Kang. Karena kita juga masuk ke SD Cendikia, TK Nurul Iman. Artinya dia di sekolah-sekolah juga beberapa titik masuk. Terusnya tuh ya salah satunya di rumah sakit juga ada. Terus ya tadi pedagang-pedagang toko-tokoannya gitu ya. Dalam sehari tuh berapa ini produksi? Kalau produksi ya paling tadi di range sekitar paling di sekian ratus lah Kang. Tapi sangat luar biasa loh, namanya roti per 3 hari itu harus habis. Ya, itu kan kita mengeluarkan pengeluaran gitu ya. Beda dengan sama aja dengan warung makan, warung nasi gitu. Saya dulu pernah buka makanan lah, kafe atau apa namanya dulu tuh kedai. Itu tuh tiap hari itu harus mengeluarkan pengeluaran loh, karena produk yang baku gitu. Meskipun jangan waktu yang bisa dalam waktu seharian full, tapi ini waktu 3 hari itu sangat cepat banget. Dan begitu pula untuk pemasaran di lingkungan, ya tidak semuanya suka roti kan. Nah gitu. Nah ini nih yang sangat menariknya sistem marketingnya mungkin ya. Sistem marketingnya. Tadi kan untuk awal ada mungkin bukan motoris, tapi sebelumnya tadi sempat tidak merasa ikut keliling dulu. Betul. Nah, mengandalkan orang yang sudah ahli. Contohnya pun teman-teman juga ada yang keliling ke rumah tuh, ada yang sayuran, ada juga roti-rotinya. Nah, itu sangat cerdas banget sekali. Itu yang kompeten banget gitu. Bisa membaca pasar gitu ya, peluang. Jadi sebetulnya gini Kang, karena tadi ya mungkin saya sempat cerita juga, basic saya adalah orang multi level marketing dulu tuh, sempat ikut terjun di multi level. Jadi ketika kita berbagi margin, ketika kita berbagi kepentingan, itu pasti banyak yang memperjuangkan Kang. Jadi bahkan mungkin saya juga kan ngebandingin ya dengan salah satu produk kompetitor, salah satu perusahaan roti yang besar. Dia itu ngasih keuntungan kepada penjualnya itu hanya 5% Kang, atau 10%. Jadi misalkan dari harga yang 5.000 itu dia dapat 500 rupiah. Tapi dari produk kita itu yang harga jualnya 5.000 kita bisa kasih 20% bahkan lebih. Sehingga kan orang itu misalkan dapat dari satu rotinya 1.000 rupiah, jual 50 roti aja udah 50.000. Itu udah dapat 50.000. Jadi itu dengan dia tuh iseng-iseng saja, hanya misalkan ada ibu-ibu yang punya anak di TK sambil ngantar anaknya ke TK sambil dia tawar-tawarkan ke tetangganya, ke ibu-ibu lainnya dan lain sebagainya. Jadi ya tadi semakin banyak kita berdampak dan bermanfaat buat orang, semakin perusahaan kita bisa jadi kendaraan cari rezeki orang. Ya mudah-mudahan kita bisa dapat sisa-sisanya juga gitu. Nah itu betul banget ya. Keren. Oke, tadi banyak yang harus dibahas. Mungkin saya mau tanya dulu. Sebenarnya tidak semua pengusaha mengeluarkan area awal itu biaya yang sangat besar. Tentunya yang dipikirkan teman-teman, pengen usaha seperti ini, pengen usaha ini harus ada biaya atau modal yang gede. Tentunya sebelumnya udah kita bahas juga, udah ngobrol sama saudara Dadang ini kan dulu sama di kuliah juga pengusaha. Itu pengusaha dalam modal yang sangat minim loh, modal sangat minim. Nah tentunya saya tanya juga loh sama pengusaha besar ini nih, berapa sih modal awal yang dirintis pertama tuh untuk roti? Sementara kan ibaratnya roti itu kan kelihatannya barang mewah gitu ya. Disebut bisa barang karena harganya yang lumayan gitu ya. Bahannya bahan bakunya apalagi banyak gitu. Nah itu
modal awal pertama kali usaha roti itu berapa gitu? Jadi kalau mungkin sedikit cerita ya Kang, dari awal proses ketika ngerintis itu sebetulnya bisa dibilang relatif tanpa modal. Bahkan ya dulu tuh awal banget produksi itu hanya memulai dari bikin sekilo donat yang dititip ke tukang dagang nasi uduk. Yang sarapanan kayak gitu. Kenapa seperti itu Kang? Karena ketika saya memulai usaha roti pun itu dalam kondisi keuangan yang tidak baik, karena baru mengalami kerugian dari beberapa bisnis, sekarang faktor pandemi dan lain sebagainya. Cuman satu yang jadi keyakinan, what comes up must come down, what come down is must come back up. Jadi segala sesuatu yang naik pasti turun, dan ketika segala sesuatu itu turun pasti naik kembali. Jadi bermodal keyakinan tersebut, meskipun waktu dulu dalam kondisi yang tidak baik, saya percaya ketika kita memulai sesuatu dari hal yang kecil itu pasti akan mendapatkan sesuatu yang besar di kemudian hari. Jadi memang kalau roti itu memang modalnya relatif besar Kang, ketika untuk kita bisa produksi roti yang ideal. Karena kan bisa dibilang harga mixernya aja yang 15 liter itu bisa sampai 8 juta, belum lagi ovennya dan lain sebagainya. Jadi tapi ketika waktu dulu awal mulai, saya mulai pakai oven tangkring Kang. Berarti cuman betul. Berarti ketika mulai itu teman-teman itu nggak usah takut harus beri peralatan langsung gitu ya. Jadi gunakan peralatan yang seadanya. Peralatan yang ada. Jadi bisa dibilang ketika awal mulai itu modal kita hanya ada oven di rumah, ada kompor dan ada mixer kecil, itu pun hasil mama bikin paket-paketan. Jadi kan suka ikut paket tuh ibu-ibu akhirnya gitu dapat mixer. Akhirnya di situ dimulai dengan produksi 1 kilo ketika udah permintaannya banyak dan ketika ada rezeki baru di situ mulai dikembangkan. Bahkan waktu dulu ketika masih pakai mixer biasa itu Kang, per 2 minggu tuh patah si mixer tuh. Jadi harus beli ininya lagi gitu ya. Betul. Jadi bahkan ada dielas segala macam. Jadi betul-betul diakalin. Jadi per 2 minggu itu karena mixer tangan kan, kalau adonan roti kan cukup lengket lah, artinya kan adonan kalis, apalagi tangan ikut geter gitu ya. Lagi 1 kilo aja waktu dulu nge-mixer tuh harus sampai 2 jam Kang untuk sampai dapetin tekstur. 2 jam tangan kita 2 jam itu sampai gantian sama ponakan Kang. Waduh. Gantian sama ponakan capek gantian sama istri segala macam gitu. Artinya karena tangannya pegal gitu. Betul. Dan itu bisa dibilang berjalan cukup lama Kang, hampir 6 bulan. 6 bulan. Dimulai dari produksi 1 kilo naik lagi jadi ke 2 kilo, 2 kilo naik lagi jadi ke 4 kilo, itu masih dengan kondisi oven tangkring. Betul. Dengan oven tangkring dan mixer tangan, sehingga oven tangkring tuh yang di kompor yang gitu dia taruh di atas kompor. Bukan listrik gitu. Betul gitu. Artinya 6 bulan proses di awal. Cuman ya di sisi lain memang kadang kan kita pengusaha pengen yang langsung ideal. Tapi sadar atau tidak di situ pun adalah kesempatan. Intinya gini Kang, Tuhan itu memberikan sesuai kepantasan. Nah itu betul-betul. Ketika di awal saya langsung mungkin dengan porsi peralatan yang ideal, mungkin tidak akan tumbuh seperti ini. Tapi kan kalau seperti ini rasanya pertumbuhannya sangat organik sekali. Ya gitu. Jadi di situ kita perjalanan dari benar-benar dari bawah sampai atas. Betul. Itu kerasa banget gitu ya. Betul. Saya juga seperti itu sebenarnya sih dulu, dari kemasan kecil. Iya. Belum punya peralatan. Betul. Peralatan seadanya yang di rumah kan. Betul. Ya ke wali atau wajan. Jadi lama-lama kan berkembang kan bisa beli alat sendiri gitu. Betul. Dan itu juga nggak harus langsung beli semuanya. Beli yang dibutuhkan dulu. Betul. Kan ya. Nah itu berarti dari hasil selama 6 bulan itu kan begitu naik berarti omset juga naik, keuntungan naik. Nah itu alat pertama yang dibeli apa itu? Mixer kah, oven kah? Tentunya alat yang pertama dibeli itu mixer Kang. Karena itu yang paling dibutuhkan ya. Penting, betul. Karena kalau misalkan sekarang kan kalau misalnya pakai mixer yang ideal itu paling 20 menit udah selesai. Artinya perbandingannya dari 2 jam ke 20 menit. Dan 20 menit itu udah bisa 2 kilo. Sedangkan itu 2 jam tuh 1 kilo. Berarti untuk 2 kilo aja 4 jam. Jadi betul-betul ketika teman-teman pun ngerintis dari nol, usahakan untuk tadi. Jadi fundamentalnya bisnis itu ada 2. Yang pertama produksi dan yang kedua pola distribusi. Kasar-kasarnya pemasaran itu satu jentikan jari ketika produksi dan distribusi kita udah kuat. Memang beragam ya cara orang, misalkan ada juga yang produknya maklun. Berarti kan kalau misalkan kita produknya maklun dari orang, berarti produksi sudah selesai tuh. Tinggal mikirin kita bagaimana pola distribusinya. Ketika 2 hal itu sudah berjalan, baru promosi digencarkan. Karena otomatis ketika itu udah udah settle, tinggal kita promosi sebanyak-banyaknya, otomatis serapan pasti ada. Ya, nah gitu, itu kan. Ya intinya pokoknya buat teman-teman yang belum punya usaha, pengen usaha, nggak usah takut
harus punya modal yang besar. Modal itu nggak harus uang sebenarnya sih ya. Betul. Tapi niat. Itu sih ya paling pentingnya gitu. Betul. Kalau kita punya punya modal nggak ada niat ya tetap nggak bakalan jalan. Ya tadi kan ini tadi yang saya bahas berapa sih gitu ya. Tadi cuma 1 kilo mungkin percobaan dulu gitu ya. 1 kilo mungkin bisa dibayarkan berapanya, tidak sampai puluhan ratusan ribu, sedikit loh. Iya. Jadi jangan takut jadi pengusaha, jadi produksi sendiri. Contohnya banyak di sini yang udah berhasil. Jadi kemauan yang tinggi. Ya, itu niat intinya niatnya. Banyak lah pengen yang jadi usaha, tapi niatnya dulu lah. Modal gampang, dikit juga nyoba-nyoba. Ada bank. Ya pokoknya itu. Terus ada kejadian unik nggak nih dari selama jadi pengusaha roti itu, kejadian hal-hal yang unik atau mungkin kejadian lucu atau apa gitu? Ya sebetulnya di proses 6 bulan pertama itu yang luar biasa, sangat banyak kejadian aneh-aneh ya. Karena yang pertama kita pun awam. Sama sekali saya itu basic tuh marketing, Kang. Sama sekali nggak pernah nyentuh dapur. Sama sekali nggak pernah nyentuh yang namanya produksi dan lain sebagainya. Jadi kadang ada roti yang sampai gosong, sampai hitam segala macam. Terus waktu dulu juga bentuk donat itu kok entah kenapa penyok-penyok gitu kan. Kalau lihat kan awalnya iya betul. Artinya ya itulah proses belajar yang memang mau tidak mau harus kita nikmatin. Memang banyak pengusaha yang terlahir dengan privilege, artinya mereka sudah memiliki permodalan yang cukup dan di sisi lain ada support yang cukup dari orang kuat. tua gitu ya. Kadang-kadang ya kalau orang tua kitanya misalkan nggak mensupport kan, kita harus bekerja sendiri gitu. Betul. Harus berpikir sendiri. Tapi di sisi lain selama kita struggle, selama kita berjuang dan punya kemauan yang kuat, insya Allah apapun bisa. Jadi tadi mungkin banyak orang berpikir saya punya latar belakang masak atau segala macam, sama sekali, Kang. Jadi sebelum ini sama sekali nggak pernah nyentuh dapur dan lain sebagainya. Tapi kan selama kita mau belajar, apalagi zaman sekarang itu yang bisa berhasil itu bukan orang yang berpendidikan, Kang, tapi yang berpengetahuan. Berpengetahuan dan yang terpenting tadi mau belajar. Jadi selama dia mau belajar, insya Allah apapun bisa dilakukan. Yang terpenting tadi kemauannya yang harus kuat. Gitu. Benar banget. Ada yang kejadian yang mungkin sedih atau bukan aneh gitu. Jadi pokoknya kan dulu kan saya kan pernah ditipu atau apa itu kejadian-kejadian yang seperti pernah. Kang Rian itu ada nggak kejadian apa atau misalkan tiba-tiba ada apa gitu? Ya sebetulnya kalau misalkan dalam proses ngerintis roti itu yang sedih itu ketika tengah malam ya jam 2 kan kadang masih nge-mixer itu kan tiba-tiba patah tengah malam tuh. Nyari alatnya. Iya makanya jadi adonan setengah jadi udah dibuang gitu aja gitu kan. Tapi kalau berbicara masalah proses pengalaman bisnis, kerugian, kebangkrutan dan lain sebagainya itu udah kayak makanan lah kan. Ya jadi nggak usah takut gagal. Betul. Karena saya juga pernah bilang kegagalan itu adalah titik awal dari menuju kesuksesan gitu. Ya makanya itu salah satu prinsip yang paling penting itu faina malu serius kan, Kang. Artinya berserta kesulitan di situ ada kemudahan. Dan itu tuh bukan setelah tapi beserta. Jadi ketika intinya gini, kita ini kan merdeka untuk memilih memilih untuk berpikir positif atau berpikir negatif, itu mutlak hak kita. Kita merdeka untuk memilih. Ketika dapat kejadian yang negatif, kayak misalkan saya ngalamin kerugian sampai ratusan juta, ya di situ langsung saya berpikir bahwa ke depan pasti ada kenikmatan, kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada itu. Nah, betul banget itu. Sebelumnya pengen tahu nih roti apa aja, cobain dulu ya. Oh iya, cobain. Kalau saya sih paling suka itu roti keju. Nah, makanya langsung saya dari tadi tuh udah di apa ya? Udah dibidik ini. Makanya diliatin terus ini sebenarnya. Kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kebenaran lagi lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Kang Dadang? Enak banget, serius yakin enak banget, ini empuk ya. Dalamnya ada susunya. Ya, dalamnya ada susu. Jadi ada topping juga kan di atasnya gitu ya, ada topping. Di dalamnya ada susu, jadi bener-bener lembut, enak gitu. Jadi manisnya nggak terlalu manis gitu. Biasanya jangan sambil lihat saya loh, nanti kan manisnya naik. Pahit kalau ownernya pahit. Karena itu tadi, karena Anda saya jadi agak pahit. Sebenarnya manis banget. Ya nggak terlalu manis, kalau menurut saya sih nggak terlalu manis. Biasanya kan ada roti-roti yang manis banget gitu, pemanisnya banyak gitu. Ini enggak, ini coklat juga ada ya? Coklat juga ada. Ini donat coklat.
Nah, Jadi nggak aneh ya. Tuh, mungkin banyak lihat donat ini. Coklat itu. jadi ini bener-bener tuh kejunya banyak, keren pokoknya. Mesti nyoba pokoknya, teman-teman mesti nyoba. Nanti tinggal datang ke Betul. counternya ya, langsung outletnya langsung di Iya. Lame di Jalan Raja Galuh. Dan ini Perapatan. Kang, jadi sebetulnya bukan cuma mau nyoba aja, justru kalau misalkan ada yang mau bermitra, apakah teman-teman mau ikut jualan di sekitarnya, mau jualan di sekolahnya, di kampusnya, atau dimanapun, ayo kita bekerja sama, ayo kita berkolaborasi, ya mudah-mudahan jadi Peluang jalan bisnis, rezeki bareng-bareng. ya. Ini ada peluang bisnis, berarti peluang bisnis. Betul. Pokoknya kalau mau jualan roti tinggal datang aja ke Kang Rian gitu. Kalau Siap. misalkan mau lewat saya manajernya. Mungkin offline kunjungan banyak ya. Pernah nggak masuk ke media sosial atau ke Nah, ya promosinya di mana gitu? Promosi kita Instagram ada. Nama Instagramnya apa nih? Betul, Instagramnya ada al.bakeryofficial. pernah masuk ke marketplace nggak? Kalau di marketplace belum, Kang. Belum, karena mungkin rasanya kurang tepat, belum tepat untuk saat ini ketika kita pasarkan di marketplace. Kendalanya apa tuh? Salah satu kendalanya ya dari sisi Daya tahan pendistribusian. Untuk pemesanan mungkin ya dari jauh mungkin. Betul. Jadi kalau misalkan kita dikirim kan takutnya basi di jalan, artinya beresiko lah. Jadi ya mungkin kalau saya berpikir untuk market lokal pun rasanya kita masih belum maksimal. Jadi kita pengen coba fokus dulu market lokal. Tapi ke depannya mungkin ada Insya Allah, mudah-mudahan bahkan bisa buka cabang di luar kota. Amin. ya. Baik, mungkin tadi sudah bahas semuanya. Alhamdulillah kan saya sendiri mungkin juga ada ilmu-ilmunya lah yang belum baru saya ketahui juga, baru ilmu-ilmu yang tadi dibagikan mungkin berguna juga buat berada di sana. Tentunya tetap motivasi yang saya edukasi buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat buat juga teman-teman, dan terima kasih juga buat Kang Rian datang ke sini ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Jauh ke sini ya. Deket banget. Guling-guling jauh kan. Kamu jauh. Ini ada motivasi terakhir nggak yang lebih penting ya? Mungkin dari Motivasi terakhir Kang, kesannya mau kemana? Bukan dari saya, dari bintang tamu. ya semuanya lah ada. Jadi kata-kata apa ya untuk motivasi buat teman-teman biar semangat kerja. Jadi yang tadinya tuh nggak punya usaha jadi pengen usaha gitu. Tuh, jadi ya ini bukan motivasi ya, lebih kepada Saran nggak Pak? saran sedikit ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang berusaha sebetulnya, atau yang belum punya usaha, kunci terpenting itu adalah berani memulai. Setelah berani memulai tentunya berani belajar, karena itu juga yang salah satu paling penting. Belajar itu membuat kita bertumbuh. Banyak sekali pengusaha-pengusaha yang tidak mau belajar. Dia hanya berkutat dengan apa yang dia tahu, apa yang dia yakini, tapi tidak mencoba untuk membuka diri untuk melihat dari berbagai sudut pandang. Jadi bisa dibilang ketika kita belajar di sekolah, maka ilmu kita itu memang seluas meja belajar. Tapi setelah kita lulus sekolah, justru itulah pembelajaran yang lebih nyata. Dan ya banyak sekali orang yang berhenti bertumbuh karena dia berhenti belajar. Jadi pesan saya, berani memulai, yang kedua berani belajar. Terus untuk berhasil itu butuh konsistensi, dan yang terpenting persistensi. Jadi punya tekad yang kuat, mau tantangan sebesar apapun, mau jatuh berapa kali pun bangkit lagi, tapi tentunya dengan mengevaluasi diri dan memperbaiki dari kesalahan-kesalahan yang lalu. Mungkin itu saja sih Kang, sedikit pesan untuk saya pribadi dan luar biasa. Luar biasa ya. Jadi itulah penyemangat kita biar kita tetap semangat menjadi wirausaha gitu. Itu yang sudah bergerak di bidang. Intinya kita harus bergerak, action, jangan diam saja, karena kalau kita diam saja, kapan kita bergeraknya, kapan kita mulainya gitu. Itu aja ya. Oke, itulah mungkin kesan-kesan dari pengusaha-pengusaha ya. Dalam usaha mungkin ini ya, ketika orang akan berjalan, dia tahu jalan yang sesat, sebaliknya dia akan terpaku kalau belum tahu jalannya. Kalau dalam usaha gitu ya, kita hidup tuh seperti berjalan, di depan kita ada 10 labirin. 70%, 20%, kadang 70%, 30%, 70% dia akan melewati jalan yang sesat, jalan yang belum tercapai, dan 30% yang mungkin bisa lolos. Nah sama juga dalam perdagangan, dia akan melewati awalnya kegagalan, dan 30% itu hokinya mungkin ya, hoki atau faktor yang milik gitu ya, faktor milik atau hoki
terima kasih juga. Mungkin saya akhiri bincang-bincang ini. Ada lagi ya? Ya. Semoga bermanfaat buat brother sister di sana. Kalau misalkan